Maharani Alzara Mahesa. Ya Mbak, ini setelah mengikuti sidang hari ini, ke depannya apa yang akan dibawa nih Mbak sebagai perwakilan yang paling muda di parlemen? Oke, tentu saja sebagai generasi muda kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Bagaimana cara mendapatkan beasiswa? Tentunya dengan menggaungkan isu-isu tersebut kita harus mengadakan sosialisasi, harus mengadakan edukasi. Setelah edukasi kita harus mengadakan pengawasan. Apakah mereka paham dengan isu atau sosialisasi yang kita bawa? Kedua yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena tiap aku turun ke dapil, generasi muda seangkatan aku tuh pasti bilang, Teh Anissa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten, aku nggak tahu dapil lain ya. Kalau di Banten mau dapat kerja itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan, kasihan mereka mau dapat kerja nombok keluar modal dulu, ibarat kata kan gitu. Terus hal yang ingin aku bawa juga itu adalah karena kita live in a digital technology, grow up in a digital era, itu kita harus aku sebagai generasi muda ingin mendorong regulasi atau kebijakan yang pada akhirnya itu memberikan perlindungan hak-hak digital supaya data kita tidak bocor seperti kemarin kasus Bjorka gitu kan. Tentu saja untuk sekarang itu dulu, tapi sebagai aktivis perempuan juga aku ingin menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Bahkan sebagai pendatang baru, banyaknya nggak beda jauh sama teman-teman mahasiswa. Kalau Ya. demo gimana? Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kalau di demo, oke, kita paham isu yang kamu bawa untuk demo. Tapi dari demo sendiri, apakah kita ada diskusi yang konkret? Apakah kita ada diskusi intelektual di antara kita sehingga aku bisa memahami aspirasinya? Gitu kan? Kalau aku lebih ingin untuk diskusi secara langsung. Diskusi nggak masalah. Demo nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu kebijakannya apa nih. Yang Mbak kunci problem milenial dan Gen Z kan kepemilikan rumah, Kenapa, sorry? kepemilikan rumah yang sulit. Ya. Bagaimana Mbak Nisa melihat kesulitan Gen Z dan milenial dalam memiliki rumah? Oh, tentang KPR dan segala macam gitu ya. Tidak bisa dipungkiri sekarang untuk UMR segala macam itu kan bisa dibilang tidak mencukupi untuk memiliki suatu lahan, apalagi di Jakarta gitu, di daerah aja susah kan. Nah itu gimana caranya kita bisa mendorong regulasi yang memudahkan itu pada akhirnya. Tapi we'll see lah ya tentang situ. Dengan tapera nggak? Untuk itu aku tidak bisa bicara banyak kalau secara pribadi. Sorry kamera ya. Untuk masalah tapera aku belum bisa menyuarakan banyak tentang itu karena bukan takut ya, tapi lebih ke aku rasa itu harus dibicarakan dulu dengan teman-teman generasi muda sefraksi gitu supaya ada pemahaman yang sama lah, pemahaman kolektif gitu. Untuk tapera aku belum bisa banyak bicara, banyak yang lebih paham mengenai tapera gitu. Mbak sebagai pendatang baru melihat fenomena korupsi seperti apa Mbak? Sorry? Sebagai pendatang baru menyikapi isu korupsi akan... Oh, isu korupsi. Oh, kita di partai, kalau aku ya dari Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra itu kita sangat keras diingatkan oleh Pak Prabowo, jangan korupsi. Kalau korupsi nggak akan kita selamatkan. Oleh karena itu aku rasa untuk masalah integritas dari Partai Gerindra aman ya, karena kita sendiri sebagai kader kemarin kita melalui diklat di Hambalang itu kita diingatkan berkali-kali jangan main proyek, jangan korupsi karena memang dari Pak Prabowo sendiri sangat menentang adanya korupsi. Jadi sebagai kadernya juga kita harus mengimani prinsip beliau karena kan kita masuk ke suatu partai karena mengikuti manifesto perjuangan partai tersebut kan. Kalau di Partai Gerindra sendiri perjuangannya itu ekonomi kerakyatan, bukan yang si kaya makin kaya, si miskin makin miskin. Itu ada di manifesto Partai Gerindra. Kalau misalnya akang-akang teteh-teteh ada yang bertanya-tanya gitu. Oke, Mbak. Dan saya terakhir dari saya. Kalau aku percaya semua orang itu punya prinsip masing-masing. Tapi kalau dari aku sendiri, ini bukan kalau misalnya ini dibilang sarang koruptor, maksudnya ini bukan sarang aku. Gimana caranya aku dan teman-teman yang menolak tindak pidana korupsi, kita harus memiliki kesadaran kolektif memberhentikan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dimulai dari self awareness. Sebagai yang muda-muda kita kan masih punya pemikiran yang ideal ya, maksudnya ideologi, kita masih idealis lah ya. Nah dengan idealis itulah kita mempunyai prinsip. Cara untuk menghindari tindak pidana korupsi itu adalah pertama adalah self awareness. Kita harus mengingat prinsip-prinsip kita masuk ke jadi wakil rakyat itu untuk apa? Untuk adakah kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama gitu kan. Tadi kita sudah mengucapkan ikrar, sumpah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Jadi balik lagi hal pertama yang diperlukan untuk menghapus dewan korupsi itu adalah self awareness dari anggota dewannya sendiri. Terima kasih Anggota dewan yang suka berpakaian. Mahesa, Anissa Maharani Alzara Mahesa.
Ya Mbak, ini setelah mengikuti sidang hari ini, ke depannya apa yang akan dibawa nih Mbak sebagai perwakilan yang paling muda di parlemen? Oke, tentu saja sebagai generasi muda kita harus mewakili isu-isu yang relevan untuk generasi kita. Kalau aku yang ingin aku gaungkan pertama adalah akses pendidikan yang merata. Karena setiap aku turun ke dapil itu mereka banyak sekali menyuarakan tentang UKT yang mahal. Cara mendapatkan beasiswa, tentunya dengan menggaungkan isu-isu tersebut kita harus mengadakan sosialisasi, harus mengadakan edukasi. Setelah edukasi kita harus mengadakan pengawasan, apakah mereka paham dengan isu atau sosialisasi yang kita bawa. Kedua yang ingin aku bawa itu lapangan pekerjaan yang inklusif. Karena tiap aku turun ke dapil, generasi muda seangkatan aku tuh pasti bilang, Teh Anissa ini gimana kita dapat kerja? Nah kalau di Banten, aku nggak tahu dapil lain ya, kalau di Banten mau dapat kerja itu mesti bayar dulu 1 juta. Ya itu kan harus kita suarakan, kasihan mereka mau dapat kerja nombok keluar modal dulu, ibarat kata kan gitu. Terus hal yang ingin aku bawa juga itu adalah karena kita live in a digital technology, grow up in a digital era, itu kita harus aku sebagai generasi muda ingin mendorong regulasi atau kebijakan yang pada akhirnya itu memberikan perlindungan hak-hak digital supaya data kita tidak bocor seperti kemarin kasus Bjorka gitu kan. Tentu saja untuk sekarang itu dulu, tapi sebagai aktivis perempuan juga aku ingin menyuarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Bahkan sebagai pendatang baru, Demonya nggak beda jauh sama teman-teman mahasiswa. Kalau Iya. demo gimana? Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Kalau misalnya demo mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk gitu. Tapi kalau mendemo secara personal untuk apa gitu kan? Kalau di demo nggak takut. Tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati, kita bisa paham. Kalau di demo, oke kita paham isu yang kamu bawa untuk demo. Tapi dari demo sendiri, apakah kita ada diskusi yang konkret? Apakah kita ada diskusi intelektual di antara kita sehingga aku bisa memahami aspirasinya? Gitu kan? Kalau aku lebih ingin untuk diskusi secara langsung. Diskusi nggak masalah. Demo nggak apa-apa, tapi kita lihat dulu kebijakannya apa nih. Ya Mbak, Salah satu problem milenial dan Gen Z kan kepemilikan rumah, Kenapa sorry? kepemilikan rumah yang sulit. Ya. Bagaimana Mbak Nisa melihat kesulitan Gen Z dan milenial dalam memiliki rumah? Oh, tentang KPR dan segala macam gitu ya. Tidak bisa dipungkiri sekarang untuk UMR segala macam itu kan bisa dibilang tidak mencukupi untuk memiliki suatu lahan, apalagi di Jakarta gitu, di daerah aja susah kan. Nah itu gimana caranya kita bisa mendorong regulasi yang memudahkan itu pada akhirnya. Tapi we'll see lah ya tentang situ. Dengan tapera nggak?